Nah, ini yang di belakang ini. Yang selalu mengatakan dukun itu kalau nggak nipu cabuli temennya badut merah ini. Coba. Samen kan orang Jawa, Bang Joko. Samen kan orang Jawa. Orang Jawa kan tahu kita itu sebelum adanya Islam, sebelumnya adanya Islam sebelum adanya Islam itu datang, kata-kata dukun ini sudah ada. Dukun yang biasanya anak kecil panas ditiup pakai air, biasanya ada yang kesambet, ada yang kena sawan, terus datang ke orang tua didoakan. Seperti itu. Apakah itu juga sampean salahkan? Saya mau tanya sama Bang Joko Arek. Yang sampean bilang dukun. Ya, saya pengen tanya dulu ke Bang Joko Arek. Bang Joko Arek ini kan orang sepuh, orang Jawa. Nanti dulu. Silakan datang di hari Selasa Kliwon. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dulu, saudara. Aku udah salam dari tadi, udah assalamualaikum Dobol. Kamu nggak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas doanya panjenengan, karena salam itu sejatinya mendoakan. Dan kalau sampai mendoakan orang lain, sama halnya jenengan mendoakan diri sampai sendiri. Karena setiap jenengan berbuat baik kepada orang lain, sejatinya sampai berbuat baik untuk diri sampai sendiri. Lihat panjenengan yang hidupnya, lihat beliau ini, masya Allah. Semoga disayangi Allah. Kau coba pakai celana panjang, kalau enggak pakai sarung lebih bagus. Aku baru jangan lucu begitu. Kita live di sini aja nggak apa-apa, nggak kelihatan. Wahai saudaraku, Bang Opa. Wahai saudaraku, Bang Opa. Semoga engkau disayangi Allah, semoga engkau dilindungi oleh Allah, dan bukan hanya dilindungi oleh Allah, bukan cuma dilindungi oleh Allah, bukan cuma disayangi oleh Allah, Bang Opa, tapi juga menjalankan perintah-perintah Allah. Bang Opa, kalau pengen disayangi oleh Allah, kalau pengen dilindungi oleh Allah, maka jalankanlah perintah Allah, Bang Opa. Amin. Ojo nesu, Bang Opa, ojo nesuan, kok cepet tuwek. Oh, tenan. Diam dulu. Saya mau nanya sama kamu. Santai. Kalau kamu tenang, udah diam. Gantian. Ojo nesu, santai. Saya dulu apa situ dulu? Yes, monggo Bang Opa, saya persilahkan. Oke. Monggo saya persilahkan. Pertama, kalau kamu yang ceramain saya, mohon maaf. Nggak masuk buat saya. Kalau Habib Agil, saya lagi yang ceramain saya jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Saya kan cuma mendoakan Bang Opa, bukan saya mencalon jenengan. Saya mendoakan semoga sampean selalu dilindungi oleh Allah. Semoga sampean itu disayang oleh Allah. Jadi kan saya mendoakan, kalau sampean pengen disayang sama Allah, sampean pengen dicintai oleh Allah, maka jalankan perintah Allah. Saya bukan menceramai, saya mendoakan. Jadi dibedakan antara menggurui dan juga saya menasihati, beda Bang Opa. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Noten Bang Opa, coba wudu dulu deh. Coba gini dulu. Coba gini nanti dulu. Coba sampean wudu dulu. Setelah sampean wudu, terus coba sampean baru kita berbicara. Biar apa? Sesuatu hal yang baik itu bisa diterima. Sampean ini kayaknya terlalu sering video apa tuh yang video cal porno itu kayaknya itu. Makanya burem gitu loh. Iya, ini kelihatan mukanya burem itu karena biasanya sering melakukan maksiat.
Iya, orang yang mukanya buram itu menandakan ada sesuatu hal yang salah. Lalu ini saya nggak konten ya, saya ini ngomong beneran ini. Ini saya batin ngomong beneran. Orang yang mukanya buram itu kebanyakan sering melakukan maksiat. Tobat, Bang Opa, tobat. Saya juga sering maksiat, tapi mbok ya wudu dulu sana ndang. Tobat itu loh. Kamu kebanyakan apa ya? Itu maksiat sama wanita-wanita itu loh. Kamu itu tobat gitu loh. Sudahlah Bang Opa. Kamu biasanya ngomong masalah tentang adab. Tadi saya ngomong belum selesai udah kamu potong. Gimana adab? Ya kan tadi kan sampai sudah selesai saya ngomong. Belum, saya baru ngomong. Belum. Kalau gitu ya saya mohon maaf. Ya saya mohon maaf. Ya wes saya tak mohon maaf. Saya yang salah, sama yang benar. Monggo sekarang dilanjutkan Bang Opa. Monggo. Saya tanya. Yang pertama, kamu barusan upload tentang video-video kamu gebek-gebek santet. Itu settingan double, apa ora? Tanya. Beneran apa enggak? Ya. Sekarang kalau memang itu settingan itu double, masalahnya sama kamu apa? Toh pada kenyataannya, dengarkan saya dulu. Kan saya bertanya saya jawab. Saya tanya. Pada kenyataannya di masyarakat kita yang namanya dukun santet itu ada. Jadi saya di sini memberitahukan bahwa yang namanya dukun santet itu, yang namanya dukun jelek itu, yang menyakiti orang, yang dia sok tahu tentang hal gaib, dan yang dia itu merugikan orang. Ini kenyataannya, jangan sampai kejadian yang terjadi di waktu-waktu yang dulu itu ketika ada pembantaian para dukun santet itu, para pembantaian dukun itu yang dibunuh bukan para dukun, tapi para guru ngaji yang dibunuh itu para kiai waktu itu. Jadi jangan-jangan memframing ini biar tidak terjadi masalah, supaya apa? Ini saya pelajarannya yang saya kasih tahu penjenengan Bang Opa, ilmunya. Iya. Pertanyaan saya itu dukun settingan berarti settingan orang yang kamu bayar jadi pura-pura jadi dukun terus lo main film gitu apa gimana? Yang saya kasih tahu kan ke panjenengan ini adalah ilmunya Bang Opa. Jadi ketika panjenengan melihat sesuatu, dipahami, dikaji, dirasakan rasa yang sejati. Sampean harus paham ilmunya yang saya beritahukan ke panjenengan. Dengarkan dulu, saya langsung berbicara nanti gantian. Yang saya kasih tunjuk di dalam video saya, yang saya kasih tunjuk di dalam konten saya, itu adalah ilmunya. Bahwa ketika panjenengan, ketika saat ini orang mengatakan, ketika orang mengobati dengan menggunakan Al-Quran, menggunakan sholawat, lalu dikatakan dukun, lalu dianggap semua al-hikmah, semua pelajaran-pelajaran di pondok pesantren yang mengajarkan ilmu al-hikmah itu dikatakan dukun, maka dari sini saya memberikan pelajaran ke panjenengan bahwa yang dimaksud dengan dukun, emang gua ngomong kayak gitu? Iya, sama nggak ngomong, saya memberitahukan ilmunya. Saya memberitahukan ilmunya, tolong didengarkan dulu. Nanti setelah itu saya jelaskan jenengan. Pertanyaan jenengan sudah saya tangkap. Jenengan bertanya, apakah dukun itu settingan, apakah dobol-dobolan? Kan begitu ya? Sekarang saya jawab ke panjenengan. Masalah itu settingan ataupun dobol-dobolan itu tidak penting. Yang saya pentingkan di sini adalah pelajaran. Pelajaran kepada masyarakat luas bahwa yang dimaksud dengan dukun yang jelek itu dukun yang nyantet, dukun yang pelet, dukun yang mencari pesugihan, atau dukun penggandaan uang, atau dukun pencabulan. Tetapi ada juga dukun yang baik. Nah, saya jelaskan dulu supaya tidak salah kaprah. Dengarkan dulu Bang Opa, saya bicara. Kasih saya waktu nanti gantian. Seperti halnya ketika seseorang mempunyai keahlian, jadi jangan disamakan ya Bang Opa, antara al-hikmah dengan dukun santet, jangan disamakan. Jangan sampai Pak Kiai dianggap dukun, nanti dukun dianggap Kiai, ini breakthrough. Ini salah kaprah. Karena dukun itu di dalam bahasa Jawa artinya adalah keahlian. Orang yang ahli mijit disebut dengan dukun pijit.
Orang yang ahli dalam membantu melahirkan dinamakan dukun melahirkan. Orang yang ahli dalam sakal putung disebut dengan dukun sakal putung. Orang yang ahli ketika mendoakan disebut ketika ada anak kecil panas itu disebut dengan ahli suwu. Nah, suwu ini apakah jelek? Ketika ada anak kecil panas didoakan supaya dia nggak panas. Ketika ada orang melahirkan, lalu ketika itu ada orang membantu dukun pijat, dukun bayi. Ada orang yang keselio dipijat dengan dukun pijat. Apakah itu salah? Jadi di sini harus benar-benar ditempatkan pada pondasinya. Dukunnya mana yang jenengan sebut? Nah, ini yang di belakang ini. Yang selalu mengatakan dukun itu kalau nggak nipu cabuli temennya badut merah ini. Coba, Samen kan orang Jawa, Bang Joko. Samen kan orang Jawa. Orang Jawa kan tahu kita itu sebelum adanya Islam, sebelum adanya Islam itu datang, kata-kata dukun ini sudah ada. Dukun yang biasanya anak kecil panas ditiup pakai air, biasanya ada yang kesambet, ada yang kena sawan, terus datang ke orang tua didoakan seperti itu. Apakah itu juga sampean salahkan? Saya mau tanya sama Bang Joko Arek. Yang sampean bilang dukun, ya saya pengen tanya dulu ke Bang Joko Arek. Bang Joko Arek ini kan orang sepuh, orang Jawa. Nanti dulu. Bang Joko ini saya tahu kan beliau kan juga orang gunung yang tahu tentang ilmu-ilmu Jawa. Saya tahu beliau ini tahu ilmu Jawa. Kok bisa-bisanya beliau mengatakan dukun itu kalau nggak nipu cabul maksudnya gimana? Saya tanya dulu. Sebelum beliau nantang saya, coba. Ini loh. Jelaskan sama saya. Ikan ya. Yang saya maksud dukun kalau nggak nipu ya cabul itu dukun yang sok mengetahui tentang hal yang gaib. Nah, itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Arab, bukan dukun. Jadi jangan disamakan bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Kamu menyamakan bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Tahu nggak artinya bahasa Arab? Jangan mengatakan kalau semua dukun itu salah. Coba jelaskan ke saya. Aku sama ngomong sama Joko Arek ya. Joko Arek yang kemarin mecahin kaca saya. Kamu dengarkan dulu coba. Coba dengerin. Kayak lagi ngomong sama yang di belakang kamu. Oknum. Kalau Oknum. Oke, saya ajukan jempol. Kalau masalah bicara oknum, saya ajukan jempol. Sebab oknum itu bukan hanya berada pada dukun, pada kiai, pada guru, pada siapapun. Itu ada oknum. Kalau oknum itu dimanapun tempat organisasi itu ada. Nah, saya setuju. Beda dengan badut merah. Kalau mengatakan semua dukun itu salah. Karena banyak orang lahir tahun 80-an seperti saya ini, pasti kebanyakan lahirnya dibantu sama dukun. Itu, tapi jangan semua diratakan semua dukun. Aku ada ngomong nggak? Gitu loh. Masalahnya lagi sekarang kiai dianggap dukun. Nah, ini malah salah. Nanti dukun dianggap kiai, gitu loh. Jadi jangan menyamaratakan semuanya. Biarin guys. Kalau oknum saya ajukan jempol kalau kamu bicara oknum. Tapi kalau kamu bicara semuanya dukun salah itu salah. Saya itu yang keluar kepada oknum. Dengerin, kalau kalau kamu sekarang bicara tentang oknum, saya dukung. Terus kalau kamu mau menuduh, harus ada buktinya, harus ada saksinya. Jangan hanya menggiring opini saja. Kalau kamu hanya menggiring opini, akhirnya seperti badut merah, menuduh saya melakukan ini dan itu, menganggap saya melakukan penipuan, menganggap saya menipu orang. Cuma nyatanya tidak ada sampai sekarang. Saya tetap berdiri karena saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu mau mendatangi saya, kalau kamu mau menuduh saya, kalau kamu mau mengira saya menipu, kamu harus ada buktinya, kamu harus ada saksinya. Jangan cuma menuduh saja. Dan kalau kamu mau menantang pembuktian, jangan cuma menantang pembuktian saja. Kalau cuma tutup akun mah, apa untungnya kamu tutup akun? Gak ada untungnya buat saya. Jadi kalau kamu belum. Iya, kamu sudah sering ngomong. Saya sekarang yang ngomong. Jadi kalau saya sudah selesai ngomong, baru kamu.
Afwan, Abdul. Barakallah. Sudah, bentar ya. Tafadhol sebentar saya jelaskan dulu. Ketika ada orang lain yang sedang berusaha berikhtiar, lalu itu kamu tantang yang pertama. Bukan masalah takut ya, saya tidak pernah takut. Yang saya takutkan hanya Allah. Ketika ada orang sedang mendoakan orang lain, lalu kamu tantang. Sedangkan ketika mendoakan orang lain itu yang menyembuhkan Allah. Ketika contoh ada orang seumpamanya tidak bisa jalan, dengan izin Allah kita doakan dengan menggunakan sholawat nuridat, dengan menggunakan hijab jawab sodik, dengan menggunakan asma mahrobi semuanya, dia sembuh sama Allah. Terus kamu bawa orang, coba kalau kamu bisa menyembuhkan ini orang lumpuh ini sembuhkan. Apakah bisa sama kejadian yang itu dengan yang sekarang? Kalau yang dulu itu ditolong oleh Allah. Kita kan belajar al-hikmah ini kan untuk menghilangkan keakuan, untuk menghilangkan kesombongan, untuk menghilangkan keakuan di dalam diri kita. Kalau kamu bawa orang, lalu untuk tes-tesan, dia mana bisa seperti itu? Kalau sudah dipastikan bakal terjadi hal yang sama, itu namanya trik, bukan al-hikmah. Al-hikmah itu tidak bisa dipastikan. Makanya kejadian-kejadian yang terjadi itu pun jumlahnya atas dasar kekuasaan Allah. Kayak contoh, kita meruqyah, ada orang keluar rambut dari mulutnya, atau dia kesurupan. Nah, itu pun terjadi nggak setiap hari. Itu terjadi tidak setiap hari. Terkadang 1 bulan cuma sekali. Ada orang kesurupan 100 orang cuma 2 atau 3 yang kesurupan. Tidak semuanya. Jadi kalau kamu minta pembuktian untuk setiap orang yang coba ini keluarkan rambut dari mulutnya atau mulut dari pakunya, loh, itu kejadian tidak terduga. Ketika di ruqyah ada orang yang keluar paku dari mulutnya, lalu setelah itu yang di shooting, yang ditampilkan itu yang seru-seru. Ini namanya juga media sosial. Terus kamu minta untuk ditampilkan, coba sekarang keluarkan paku dari mulutnya loh. Apakah sama? Bang orang itu terkena sihir. Ya wes, sekarang gini wes. Sekarang saya persilahkan panjenengan untuk menjawab pertanyaan saya. Kalau disuruh membuktikan di setiap tempat, ya tidak bisa. Bang kejadiannya aja nggak sama. Ngoten pun, monggo. Tafadhol. Monggo. Bang Opa. Bang Jokare mana? Kenapa nggak muncul? Kenapa Bang Jokare nggak muncul? Apakah tidak berani debat dengan saya? Hanya berani mencahin kaca saya? Tuh kan, gua baru mau ngomong, dia udah ngomong lagi ngerotos. Ya enggak. Barakallah, Allahu sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Saya akan ngomong sama kamu dia. Apa yang kamu jelaskan itu kamu ngajarin saya bebek berenang. Kalau masalah ilmu sihir dan lain-lain saya percaya. Rasulullah aja pernah sihir. Ya. Tapi yang saya pertanyakan jobulmu itu loh. Kalau masalah yang dukun sekarang saya tanya, dengerin dulu. Tadi lu ngomong, gue diem. Ada gue pakai. Sekarang gue yang katanya Gus, mana ada lu ketika aku ngomong mau kamu potong-potong. Monggo. Ya. Kalau yang namanya dukun itu ada kesempatan yang dimana pada ahlinya. Kalau dukun bayi, dukun patah tulang. Kalau masalah ini nanti Jokare yang jawab, bukan kamu. Jokare yang bilang dukun itu cabul sama nipu itu Jokare, bukan kamu. Kalau masalah ini Jokare yang jawab. Kalau pakai ini saya pakai hadis, ayo. Pakai ini pakai ilmu Jawa, ayo. Jadi yang menjawab ini yang mengatakan, kalau kamu kan nggak mengatakan. Kalau kamu yang mengatakan tadi tentang dobolnya, kamu bahas tentang dobol saja. Kalau kamu masalah tentang oke, Jokare nanti turun naik. Tentang masalah perdobolanmu ya. Saya akan tantang kamu yang katanya itu dukun santet yang kemarin kamu datengin. Saya tantang kamu malam ini saya akan datengin. Mau nggak kamu? Saya siap. Kalau saya siap. Dan sama sekali saya tidak takut. Yang saya takutkan hanya Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu, saya sama sekali tidak takut. Malam ini kamu saya ajak. Dengerin gue dulu ngomong. Siapin pisang.
Ya, siapin pisang. Ya. Buat apa pisang? Subhanallah. Nanti gue telan kayak kapsul itu. Subhanallah. Sombongnya antum. Subhanallah. Sombong. Saya itu sombong kepada sombongnya antum. Ya, amal. Jangan sombong antum. Baginda Rasulullah saja itu masih terkena sihir, apalagi antum. Jangan sombong. Saya memang tadi malam muntah darah. Karena saya memang bukan orang baik. Saya sedang belajar menjadi orang yang baik. Antum sombong. Subhanallah. Antum mengira antum itu orang suci. Antum menganggap antum itu hebat. Sehingga jenengan itu tidak mempan disantet. Subhanallah. Begitu sangat antumnya antum. Kalau itu memang dukun asli, ya. Ini dari hati aneh. Batil. Itu orang yang batil, berarti saya harus merantas orang-orang batil. Tapi dukun settingan kamu, berarti kamu coba untuk dukune. Memang saya salah apa? Iya, kalau itu niat antum oke. Saya terima itu. Memang itu adalah dukun asli santet. Berarti saya saat ini pengen melawan yang namanya kebatilan. Siap. Kalau itu niat antum, apaan? Kalau itu niat antum, apaan? Bagus. Oke. Kalau itu niat antum, apaan? Bagus. Tafadhol. Tapi saya aneh minta antum itu jaga hati antum. Jangan sampai antum itu mempunyai sifat sombong. Nanti kalau antum geletak, muntah darah, siapa yang rugi? Antum sendiri. Antum masih saudara aneh, sama-sama muslim. Sama-sama muslim kita ini. Kita sama-sama muslim. Kita wajib untuk saling mengingatkan. Dengerin Bol. Kalaupun memang saya misalnya itu dukun santet dan saya kena santet, ataupun saya sampai tumbang, mohon maaf. Berarti saya melawan kebatilan, saya mati melawan kebatilan, rela buat saya. Terserah antum mau bilang saya jebol. Kalau itu memang dukun settinganmu, berarti kamu jebol. Tak masalah, tidak masalah aneh antum bilang double apa. Yang penting aneh berbuat di dalam kebaikan. Aneh mendoakan orang. Aneh melawan dukun santet itu lebih bermanfaat daripada antum yang hanya menuduh orang, yang hanya menfitnah orang seperti si badut merah. Si badut merah itu. Enggak gini. Kalau saya memfitnah kamu, yang namanya fitnah itu bermain enggak di depan mata dan tidak minta pembuktian. Iya. Kalau saya datang meminta pembuktian itu bukan fitnah sayang. Iya, tapi antum bilang, antum sudah suudon bilang ke aneh kalau aneh itu pengobatannya palsu. Antum bilang kalau dukunnya itu palsu. Antum kan bilang seperti itu ke aneh tadi. Ada videonya. Jadi antum itu tidak mempunyai sifat yang tidak baik. Begini loh. Saya tanya sama kamu, dengerin baik-baik perkataan saya. Saya tanya kepada kamu, itu benar-benar dukun asli apa dukun settingan? Saya akan tanya, kalau emang itu dukun asli, anterin saya ke sana, biar saya lawan. Kan kamu udah keok. Kamu udah keok. Udah takut kan kamu, biar saya maju kalau kamu takut. Tidak ada yang saya takutkan. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali Allah Azza wa Jalla, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Setelah salat asar saya berangkat ke Blitar. Antum itu jangan hanya beropini. Antum jangan hanya beropini seperti orang yang dari Jakarta itu. Hanya beropini, datang ke sini tidak niat masuk, hanya teriak-teriak di gerbang. Setelah saya keluar saya ajak masuk tidak mau, dan ketika dia pulang saya datengin ke Jakarta tidak mau menemui saya. Nah, ketika hal semacam ini hanya menggiring opini lalu menebarkan sebuah fitnahan, Allah Maha Adil seadil-adilnya. Hukum di dunia mungkin kamu hukum di dunia bisa lepas. Kalau saya ngomong opini, mungkin kamu mungkin ya mungkin. Orang-orang seperti antum itu, hukum di dunia bisa lepas. Hukum di dunia bisa lepas. Tapi hukum di akhirat tidak akan bisa lepas.